Halo guys, nama saya Ilvi Fitriani, NPM 1813 025 009. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Feon. Feon dulu dikenal sebagai iTalk. Nah, Feon ini merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Digunakan untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Windows dan Linux. Aplikasi Feon ini telah dikembangkan sebagai alternatif gratis untuk solusi manajemen kelas yang komersial. Memungkinkan untuk guru, dosen untuk melihat dan mengontrol laboratorium komputer dan berinteraksi dengan siswa. Feon ini tersedia dalam berbagai bahasa, bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, dan menyediakan banyak fitur yang mendukung para guru dan administrator di pekerjaan sehari-hari mereka. Feon dapat digunakan secara transparan di lingkungan yang heterogen. Ini berarti komputer dan guru yang menjalankan Linux dapat dengan mudah mengakses komputer siswa yang menjalankan Windows dan sebaliknya. Nah, proyek pendahulunya itu iTalk sebelum diganti nama sebagai Feon dimulai pada tahun 2004 dan awalnya hanya tersedia untuk Linux. Pada tahun 2006 dan 2007 porting itu ke Windows untuk proyek SYSC dari kota Jerman Chemnitz. Pengembangannya lebih lanjut telah dipercepat antara lain melalui integrasi ke Univention Corporate Server School pada tahun 2010. Sebagai bagian dari rehol lengkap iTalk pada tahun 2017, perangkat lunak telah dirilis dengan nama yang berbeda, yaitu Feon. Feon berbeda dari pendahulunya, yaitu iTalk, oleh arsitektur modular serta banyak fitur baru seperti kontrol akses, terus melalui daftar kontrol akses, dukungan server LDAP, dan utilitas baris perintah baru. Baik administrator dan pengguna sekarang dapat berkonsultasi dengan administrasi komprehensif dan manual pengguna yang baru dalam berbagai bahasa. Feon menggunakan versi diperpanjang dari protokol VNC untuk berkomunikasi dengan komputer jarak jauh. Karena Feon didasarkan pada koneksi TCP. Layar penyiaran juga berfungsi melintasi batas jaringan lokal. Algoritma kompresi yang cepat dan efisien bahkan memungkinkan menghubungkan komputer siswa pribadi di rumah. Layanan Feon perlu diinstal pada semua komputer siswa. Layanan tidak dapat dihentikan atau dihapus oleh siswa jika mereka tidak memiliki hak administratif. Aplikasi Feon Master dapat berjalan di komputer guru mengakses layanan di komputer siswa. Autentikasi dilakukan menggunakan kunci RSA atau dengan memeriksa kredensial pengguna dengan cara. Selanjutnya, Feon ada beberapa fitur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fiturnya tersebut. Pertama adalah tinjauan umum, digunakan untuk memantau semua komputer di satu atau beberapa lokasi, ruang kelas atau ruang lab. Selanjutnya, akses jarak jauh untuk melihat atau mengontrol komputer untuk menonton dan mendukung pengguna. Selanjutnya, demo. Demo itu ada tampilan layar guru secara real time atau layar penuh. Biasanya itu ada tulisan full screen gitu ya, full screen demo. Lalu selanjutnya kunci layar.
Kunci layar itu menarik perhatian pada apa yang penting saat ini. Komunikasi, mengirim pesan teks ke siswaan. Nah, jadi akan ada seperti kolom yang akan tampil di layar siswa jika kita mengirim teks kepada siswa tersebut. Mulai dan akhiri pelajaran, yaitu masuk dan keluar pengguna sekaligus. Tangkapan layar, rekam kemajuan belajar dan pelanggaran dokumen. Jadi kalau ada siswa yang ibaratkan disuruh buka PPT tapi malah buka internet, nanti kita bisa screenshot dan kita berikan bukti untuk menegur dia gitu. Selanjutnya ada bahan ajar. Bahan ajar digunakan untuk mendistribusikan dan membuka dokumen, gambar, dan video dengan mudah. Selanjutnya ada administrasi, yaitu untuk menyalakan atau mematikan dan nyalakan kembali komputer dari jarak jauh atau wake on LEN. Xeon dijajaskan pada kerangka kerja Qt dan ditulis dalam C++. Karena itu tersedia untuk sistem Windows dan GNU atau Linux. Dukungan untuk platform lebih lanjut dan sistem operasi sedang dikerjakan. Penggunaan Xeon dalam kombinasi dengan Ubuntu atau sekolah Linux atau Debian Edu memungkinkan sekolah di seluruh dunia menggunakan jaringan gratis. Oke, sekarang kita akan lakukan tutorial penginstalan Xeon. Dan yang pertama yang kita harus lakukan itu menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk penginstalan. Yang pertama di sini saya menggunakan 2 buah laptop dan 1 kabelan berukuran 1 meter yang bertipe strike. Oke, jangan skip videonya ya guys. Oke, sekarang saya akan melakukan penginstalan aplikasi Xeon. Di sini pertama saya akan buka file manager. Jadi saya naruh Xeon di download di program. Ini klik 2 kali ya. Kita pilih yes. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita pilih next. Lalu kita pilih I agree. Nah, ingat di mana file Xeon itu tersimpan ya. Setelah itu, nah di sini kan ada tulisan Xeon Master Interception Driver. Nah, di sini Xeon Masternya jangan di unchecklist ya, karena kita akan sebagai server, jadi Xeon Master tetap di checklist. Oke, klik install. Nah, selesai, kita klik finish. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi di aplikasi Xeon ya. Di sini kita cari Xeon konfigurator. Di sini kita klik yes. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Pertama kita klik general. Di general ini di method harus kita ganti Key-File Authentication. Soalnya kenapa? Kalau tetap pakai logon, nanti pas masuk ke Xeon Master itu dimintain password. Suruh masukin password dulu. Ini untuk update intervalnya 60 second. Log file directory-nya tetap dan log levelnya ini tetap. Di service tidak ada yang diubah. Di master ini, nah screenshot ini dimana tempat penyimpanan saat kita akan mengambil gambar layar si klien. Jadi ini kan saya pindahkan tempat penyimpanannya di folder D di penglab ya. Oke, select folder. Nah, terus di access control tidak ada yang diubah, tetap grant access to every authentic user default. Nah, di sini kita create key pair ya.
Di sini saya berlaku sebagai seorang guru. Oke. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita ekspor key tersebut. Kita ekspor, saya masukkan flash disk dulu ya. Oke, langsung saya taruh di flash disk. Astagfirullah. Di sini saya bikin folder baru. Film Ilfil. Sini. Saya. Selanjutnya yang public juga diekspor ke tempat yang sama. Event Ilfia. Oke. Location and computer. Nah, di sini saya akan membuat room baru. Namanya room 1. Oke. Setelah itu di komputernya saya juga membuat nama PC buat siswa agar saya paham. PC Sarah. Nah, di sini kita bikin IP-nya 192.168.1.2. Oke, karena kenapa saya beri IP yang belakang titik 2, karena punya saya 1.1. Oke, kita apply. Yes. Oke, di program website dan LDAP basic tidak ada perubahan. Oke, sekarang kita lakukan pengaturan di Open Network Internet Setting ya. Kita klik. Nah, kita pilih di sini Network and Sharing Center. Kita klik Ethernet. Lalu kita pilih Properties. Nah, di sini pilih yang Internet Protocol version 4 ya. TCP IPv4. Oke. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.1. Oke, networknya sudah tentukan, kita klik OK. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan setting di komputer klien. Oke, sekarang saya udah di komputer klien ya. Jadi sekarang aku mau konfigurasi install dulu. Install Xeon di komputer klien. Di dokumen ya. Oke. Oke, kita klik yes. Sini kita next. Kita pilih I agree. Nah, di sini destinasi folder Xeon yang kita simpan, diingat-ingat ya. Nah, di sini perbedaan antara konfigurasi install
di komputer server sama komputer klien. Nah, di sini kalau di komputer klien Xeon Masternya nggak di checklist. Oke, kita install. Oke, setelah itu kita klik finish. Nah, di sini di umum ini sudah terganti ya metodenya, KeyVal Authentication. Semuanya sudah sama dengan komputer server. Di sini tangkapan layar, di sini nggak saya ganti karena saya nggak akan screenshot. Kunci autentikasi. Nah, di sini saya akan mengimpor yang diekspor dari server tadi ya. Di sini Xeon LV private open. Oke. Satu lagi yang public, open. Oke. Oke. Di sini sudah komputer klien hanya itu aja yang diatur. Setelah itu kita minimize dulu. Lalu kita atur IP seperti yang di komputer server tadi ya. Open Network and Sharing Center. Sini kita buka local area connection 3. Nah, kita pilih properties. Di Ethernet protocol version 4 kita samakan yang di server ya. Kita use the following IP address. Di sini kita klikkan IP yang sudah dimasukkan di komputer server tadi. 192 168 12. Tap oke. Sudah. Oke, sekarang saya akan menyampaikan atau memberitahu tentang bagaimana cara kita sebagai server dan bagaimana cara mengoperasikan Xeon untuk memantau para siswa. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Xeon Master. Oke, kita tunggu, di sini tidak muncul. Jadi kita klik location and computer. Nah, kita klik room 1. Oke. Nah, di sini ada nama PC Sarah ya, saya namain PC Sarah. Nah, ini namanya namanya monitoring. Nah, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di atas. Oke. Di sini full screen demo. Kita coba full screen demo. Full screen demo itu dimana siswa itu bisa melihat apa kegiatan server, si server. Selanjutnya Windows demo itu sama dengan full screen demo, hanya saja tampilannya yang berbeda. Ya. Oke, kita tunggu tuh seperti itu. Dan lock itu kita stop demo dulu deh. Setelah itu kita lock itu mengunci si klien. Oke, tampilannya seperti itu. Kita unlock dulu. Di sini ada remote view. Remote view itu hanya melihat aja ya.
apa kegiatan si klien atau siswa. Oke, di sini dia lagi buka apa nih? Internet. Udah. Selanjutnya ada remote control. Nah, remote control itu dimana si server bisa mengontrol komputer si siswa. Ibaratkan siswa ketinggalan nih, Pak atau Bu, ini kita dari mana ya? Kita harus buka apa ya? Nah, kita bisa ngarahin. Gitu. Ini apa ya? Ya udahlah, kita keluarin aja. Terus power on, aku juga belum tahu sih ini kegunaannya untuk apa. Dan untuk reboot ya, seperti biasanya kita reboot ya komputer. Terus di sini power down. Power down itu untuk mematikan komputer klien atau siswa. Kita coba power down now. Dari sini aja lah weh. Gak usah lah ya, kasihan nanti saya ngidupin lagi susah. Login gak usah diiniin, praktekin. Sekarang log off. Log off itu sama kayak power down. Nah gitu. Yaudah, mati aja sih dia. Nah, untuk ngidupinnya kita gunain remote control. Ya, kita klik. Ini karena yang punya laptop namanya Adam, makanya semuanya apa-apa Adam ya. Udah kan, hidup. Aduh, mulai. Kita keluarin. Terus itu ada text message. Text message itu kita kayak ngasih pesan ke siswa, ibaratkan hai. Nah, di sini kita bisa lihat. Ya. Tuh, muncul seperti itu. Oke, kita exit. Selanjutnya ada run program. Contoh kita pengen buka CMD, kita klik aja CMD. Nanti yang jalan si klien. Salah. Oke. Ya, kita lihat. Tuh. Selanjutnya open website ya, kayak gitulah. Terus file transfer, kita bisa transfer file kita ke komputer klien. Langsung aja open. Nih lihat ya, penyimpanannya di user, access, dan picture. Udah selesai, kita silang. Kita buka lewat remote control ya, buat lihat gambarnya. Ini kita keluarin ini perintah tadi ya, run program. Ini juga kita keluarin aja. Maaf ya guys, belum kita full screen. Sorry. Nah, ada. Kita buka di sini. Dia dicek user Adam. Nah, ini gambar yang yang aku kirim ke klien tadi. Udah. Sekarang kita keluar. Setelah itu screenshot ini ya udah langsung screenshot aja. Nah, di sini kan tadi aku
nyimpan file screenshotnya di D di Penglab. Nah, nanti kita bisa lihat langsung ya. Di D di Penglab. Nah, ini hasil screenshotan dari Feon tadi ya. Nih di sini juga ada IP-nya dan jam kita ngambil. Oke, sudah cukup. Ini saya hanya bisa menjelaskan beberapa fitur saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore.